Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam olahraga. Baik teman-teman semua, pada pagi ini kita mau mencoba menjelaskan terkait dengan cabang olahraga selam. Apa sih cabang olahraga selam itu? Olahraga selam itu adalah POSI ya, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Maaf, saya ada 2 live ya, satu di Facebook, satu di YouTube ya. Nah, cabang olahraga selam ini memang banyak yang belum tahu, banyak yang belum mengetahui apa sih cabang olahraga selam itu. Terus kemudian banyak orang yang menganggap bahwa cabang olahraga selam itu adalah menyelam di permukaan air, kemudian menyelam pakai apung ya, pakai alat selam di bawah laut misalkan. Ya, itu memang ada salah satunya, itu salah satunya. Cuman dalam hal ini karena kami adalah cabang olahraga selam, yaitu di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau lebih dikenal di kita itu namanya POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia ya. Nah, kecabangan POSI ini tentunya saya ingin mencoba untuk memberikan edukasi terhadap teman-teman semua, bahwa cabang selam ini tentunya ngacunya di SIMES ya. Ini SIMES. Nah, ini SIMES Indonesia. Ya, ini lambang SIMES. Nah, saya kenalkan dulu yang pertama. Cabang olahraga POSI itu kita mengenal logonya dulu ya. Ini logonya nih. Nah, ini POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Kebetulan kita ada di Kabupaten Tegal ya. Alhamdulillah di Karisi dan Pekalongan, dari Batang sudah ada POSI Kabupaten Batang, Tegal Kota sudah ada POSI Kota Tegal, Pemalang, alhamdulillah dulu Pemalang yang pertama ya, kami yang merintis dulu pertama kali ya. Pemalang itu ada POSI Kabupaten Pemalang, kemudian Pekalongan Kabupaten, Pekalongan Kota, Batang ya, Brebes. Nah, kami ini kebetulan terakhir di Karsian Pekalongan terbentuk namanya Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, pengurus Kabupaten Tegal ya. Ini pertama kali kami terbentuk di Kabupaten Tegal ya. Terus kemudian cabangnya itu untuk di POSI. Apa sih bedanya POSI dengan akuatik? Kalau dulu akuatik namanya Persatuan Renang Seluruh Indonesia ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI dulu. Sekarang berganti nama menjadi akuatik. Terus kemudian apa bedanya dengan POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia? Ya, memang perbedaannya adalah hanya namanya kata-kata, tapi dalam prinsipnya kita sama-sama olahraga yang berada di air. Nah, itu sama-sama berada di air. Kemudian sama-sama kita lombanya di kolam. Iya, di kolam. Akuatik juga lomba di kolam, POSI juga lombanya di kolam. Nah, kemudian kalau akuatik itu tidak ada lomba antar selat pulau, tidak ada lomba di kelas laut, tidak ada lomba di kelas bawah air. Nah, kalau POSI itu ada kelas kolam, ada kelas bawah kolam ya, ada kelas antar pulau selat, kemudian ada kelas laut. Nah, itu bedanya itu ya. Secara kelas kita lebih banyak. Kalau kategorinya apa aja? Sama kategorinya kalau di kelas kolamnya. Kalau di kelas kolam itu kita kategorinya sama aja. Ada 50 meter, ada 100 meter, 200, 400, 800 sama ya.
Bedanya apa? Bedanya kita ada kelas. Nah, kalau di kita itu bedanya ada kelas bifin dan kelas monofin. Ya, kelas bifin dan monofin. Kemudian ada kelas bawah air atau apnea namanya. Nah, bedanya itu. Terus alat yang dipakai apa? Nah, ini alat yang dipakai. Nah, kebetulan kalau untuk latihan dasar akuatik menggunakan alatnya sama nih, sama dengan POSI. Ya, akuatik itu sama menggunakan, yang pertama menggunakan namanya snorkel. Ini snorkel. Nah, yang dipakai adalah snorkel depan. Ya, ini snorkel depan. Ini dipakai untuk, kalau di akuatik dipakai buat latihan. Ya, kalau di akuatik ini dipakai buat latihan. Tapi kalau di POSI ini justru sebagai alat bantu kita untuk lomba. Ya, ini dipakai terus. Ya, dipakai terus. Ini alat bantu kita. Ini dipakai terus. Ya, ini salah satu alat sarana dan wajib yang dipakai untuk di cabang olahraga selam. Ini untuk kelas kolam juga pakainya ini, untuk kelas laut permukaan pakainya ini. Nah, kelas laut permukaan pakainya ini, kelas antar selat pakainya ini juga. Ya. Terus kemudian kaki katak. Nah, kaki katak. Cenderung teman-teman di akuatik juga ada yang pakai ini, tapi hanya sebagai untuk sarana latihan saja, ya, untuk ngelemeske ankle kaki, untuk ngelemeske ankle kaki. Tapi kalau di POSI, cabang POSI, justru ini yang digunakan terus, ini digunakan terus, ya, ini dipakai, Terus yang dipakai standarnya seperti apa? Nah, kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah ini kaki katak yang hanya sebagai dasar latihan, tapi ini bisa digunakan untuk lomba, bisa, untuk sementara bisa, untuk belajar bisa, ya, bisa untuk lomba, ya, bisa untuk untuk rekreasi bisa, ya, untuk latihan awal bisa. Tapi kalau di POSI, kalau di cabang olahraga selam itu yang kita pakai itu adalah yang jenisnya seperti ini. Nah, ini, ya, ini jenisnya seperti ini. Merek monggo ya, nanti teman-teman bisa pakai merek Najade, bisa pakai merek Powerfin. Ya, ini cara yang dipakai. Nah, ini yang dipakai untuk namanya kelas bifin, ya, bifin. Ya. Terus ada yang pakainya kelas monofin. Ya, monofin ada, tapi monofin itu artinya gini nih, bentuknya seperti ini. Nah, ini misalkan monofin itu ininya rapet kayak gini. Nah, rapet. Nah, ini monofin. Nah, ini monofin. Jadi satu. Ya, ini jadi satu rapat. Ini namanya monofin. Nah, tapi yang dipakai antara ini dulu. Ya, ini teman-teman kalau yang ingin memang berkecimpung di dunia atlet double, ya, kadang ada atlet-atlet di air itu pengen double. Saya pengen jadi atlet akuatik. Saya juga pengen jadi atlet POSI. Nggak apa-apa, double itu malah lebih bagus. Ada yang larang nggak? Nggak ada yang larang. Kalau teman-teman selama ini memang banyak yang mengatakan bukan nggak boleh Pak, ini nggak, kata siapa, boleh double, ya, bisa double. Jadi akhirnya teman-teman nanti paling enggak belinya yang kayak gini. Nah, kalau atlet-atlet akuatik kemudian pengen beralih ke atlet selam, maka belilah fin yang seperti ini biar bisa digunakan di cabang olahraga selam. Ini seperti ini, ya. Monggo, nggak apa-apa, nggak ada yang larang, malah bagus seperti ini, ya. Terus kemudian tentunya ini juga akan disesuaikan dengan ukuran kaki, ya. Ini tentunya akan disesuaikan dengan ukuran kaki masing-masing. Nah, kemarin ada teman saya yang bilang, Pak, nanti itu kan kaki kataknya bisa ganti-ganti. Oh, enggak, mohon maaf, kalau kaki katak ini juga harus sesuai dengan kakinya masing-masing. Ini harus sesuai dengan kakinya masing-masing. Nggak mungkin kaki ukuran 35 masuk ke 40, nggak bisa. Terus ini juga ada yang
sifatnya karetnya yang soft sama yang medium. Ini yang medium. Nah, soft dan medium, soft itu tingkat kelenturan ya. Ada yang medium. Nah, kalau yang medium, ini medium, ada soft, medium, hard ya. Kalau soft itu lebih difungsikan untuk teman-teman atlet selam yang ikutnya kelas-kelas jarak panjang, jarak 400, 800, 1000 misalkan seperti itu. Nah, kalau yang pakai medium atau hard itu hanya dipakai untuk teman-teman yang ikutnya kelas-kelas pendek 50 meter, 100 meter, 200 maksimal. Nah, itu pakainya yang hard. Kenapa? Biar ayunannya lebih maksimal. Ya, kalau lembek kan dia kan lembek. Lembek itu hanya untuk jarak yang panjang. Makanya teman-teman pentingnya berkonsultasi dengan pelatih. Nah, tentunya itu biar tidak salah milih. Itu ya teman-teman semua. Terus kemudian kayak tadi yang dipakai snorkel ini. Snorkel ini juga nanti teman-teman harus konsultasi, karena antara snorkel lomba dengan latihan jangan jadikan satu. Kalau bisa snorkel itu yang kalau untuk lomba ininya yang tidak bisa goyang-goyang, ini yang sudah fix ya, bentuknya yang paten. Kalau ini bahayanya bisa, kalau model yang kayak gini dia bisa goyang-goyang kena air lepas. Tapi kalau yang untuk atlet lebih baik ini yang bentuknya bentuk paten, ini yang paten ya, yang bentuknya ini paten. Terus ini juga jangan yang model gini, ini juga nanti akhirnya kalau dibuat kenceng ini goyang-goyang. Jadi carilah yang paten juga ininya. Nah, ini teman-teman semua biar paham terkait dengan olahraga cabang olahraga selam ya. Ingat fin-nya yang seperti ini ya, bukan fin ini ya. Ini kadang yang dipakai sama teman-teman akuatik, fin-nya seperti ini. Tapi bisa nggak dipakai? Bisa, boleh dipakai. Ini boleh dipakai untuk kegiatan fin swimming ya. Kalau di POSI namanya fin swimming, perlombaannya namanya fin swimming. Dipakai boleh. Cuma nanti kalau misalkan berpacu dengan teman-teman yang pakai ini, nah ini akan kalah. Makanya lebih baik cari ini. Kalau masalah harga sama ya, kalau yang jenis untuk latihan seperti ini harga masih standar, ini harga masih 100 ribuan, 150. Tapi kalau yang bagus kalian yang memang standar untuk atlet harga sekitar 400-500 ya ini. Nah, kalau untuk fin juga sama. Fin kayak gini masih murah ya. Harga paling antara 250 sampai 500 ya. Tapi ya tadi saya bilang, karena terlalu lentur maka dia untuk ayunan akan kalah. Apalagi kalau teman-teman lihat bentuknya, perbedaannya ini, perbedaan bentuknya udah kelihatan ya. Ini bentuknya adalah gini. Tentunya ini akan kalau pas ngayuh, ini lebih gede ayuannya. Untuk ngayuh, untuk dorong air lebih gede daripada ini ya. Makanya beda-beda fungsinya. Nah, kalau tadi ini antara 300 sampai 500, tapi kalau ini antara 1,5 sampai 2 juta ya, atau bahkan ada yang sampai 2,5 tergantung ukuran. Maka teman-teman nanti bisa memilih kira-kira. Nanti silakan berkonsultasi, karena di tiap kabupaten, tiap kota sekarang sudah ada cabang olahraga POSI, sekarang sudah ada pengurusnya. Ya, ini alhamdulillah di Kabupaten Tegal kami adalah pengurus yang ada. Ya, perkenalkan, nama saya Yupiter. Kami adalah ketua dari pengurus cabang olahraga POSI di Kabupaten Tegal. Saya juga bersertifikat pelatih, saya juga bersertifikat wasit nasional ya. Sertifikat kami pelatih dan wasit nasional. Nah, oke ya teman-teman semua, silakan kalau pengen gabung. Dan untuk pola pembinaannya sebenarnya cabang olahraga itu tidak boleh bina atlet ya. Yang bina atlet itu adalah klub-klub ya, klub-klub yang ada dibina. Nanti pada saat kami butuh, nanti baru kami menghubungi masing-masing klub ya. Masing-masing klub kami undang, ayo mas, ini ada lomba nih, lomba fin swimming, barangkali ada yang mau minat, silahkan. Nanti kami fasilitasi pendaftaran,
kemudian pendataan dan lain-lain akan kami fasilitasi ya. Jadi cabang olahraga itu sebenarnya sifatnya hanya memfasilitasi untuk pendaftaran dan pendataan atlet. Kalau yang pembinaan itu hanya ada di klub. Gimana Mas Mutali ya, Mas Mutali tanya ini di Facebook. Untuk Pekalongan Kota wis ono urung Om, pengen melu ada. Kalau di Pekalongan Kota sudah ada sudah ada Persatuan Olahraga Selam, silahkan bisa ikut. Ya, di kota sudah ada. Memang Om Mas Mutali, kalau POSI itu memang dulu itu memang baru Pemalang yang ada ya. Kita yang sudah pertama kali Pemalang. Tapi sekarang saya bentuk lagi di Tegal gitu. Oke teman-teman semua, saya kira itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama ini guru-guru olahraga, kemudian terutama untuk calon-calon atlet yang mau ikut untuk prestasi di cabang olahraga ini, karena kami juga sudah ada di Porprov, kami dipertandingkan, di PON kami juga dipertandingkan ya. Kemudian di SEA Games, Asian Games, Olimpiade untuk cabang olahraga selam kami sudah ada semua. Ya insya Allah yang belum memang di Popda belum, tapi insya Allah kami pasti akan ada, nantinya pasti akan ada di Popda. Oke gitu aja, terima kasih atas nontonnya. Ya nontonnya, nanti silakan bisa subscribe, like, di share sama teman-teman. Oke terima kasih, kayak gitu aja. Salam satu insan, ini insannya harus dibahasain, namanya salam satu insan kalau di ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, kembali. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.